bilang. Jadi jerami itu semua dibawa. Nah, mulai saat ini kita larang, Prof. Jadi kalau jerami itu diambil, kita minta kohe sapinya, kita barter gitu. Nah, sekarang kita juga udah mulai memakai perontok padi, Prof. Jadi jerami itu sudah lembut, Prof. Jadi begitu panen itu kita masukkan perontok, itu jeraminya sangat lembut sekali. Itu kita tinggal kita spray pakai namanya M4. Itu dalam 3 hari itu sudah busuk. Nah, itu membantu unsur haranya N-nya sangat tinggi sekali. Makanya kalau saya nyarankan kepada petani yang lainnya, jangan sampai jerami itu dibuang, diambil sama orang. Itu adalah pupuk buat tanaman, kebutuhannya sangat tinggi sekali. Makanya untuk tepat cara sekarang, tepat cara pemupukan seperti apa? Kita umpamanya biasanya yang dilakukan petani itu kan sistem tanamnya sistem tackle. Jadi tanamnya ada yang segi 4 aja. Nah, kita ajarkan sekarang itu pakai teknologi Jajarogowo, Jarwo. Jadi pemupukan itu bisa tepat, sasaran, tidak kemana-mana, dan bisa irit dibanding dengan tanam padi sistem tackle seperti itu, Prof. Tepat waktu, dah. Kita melakukan pemupukan tepat waktu, jangan sampai kita tanam padi sudah lebih dari 20 hari baru kita lakukan pemupukan. Nah, itu berarti kita sama saja buang-buang uang gitu. Jadi pemupukan yang bagus itu dari 0 maksimal 14 hari yang kita lakukan. Seperti itu, Pak. Kalau pemupukan sudah lewat dari 14 hari pemupukan pertama itu sangat sayang sekali gitu. Jadi nanti padi anakannya tidak bisa banyak. Karena pemupukan kebutuhan tanaman itu sudah asupan nutrisinya sudah lewat gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Rani. Ya, terima kasih Pak Warsito. Sepertinya kayaknya sudah cukup ini juga ya Pak ya, paham ya untuk terhadap pengaplikasian penggunaan pupuknya juga ya sejauh ini. Jadi kalau dari rekan-rekan Pak Warsito sendiri gitu ya di sana itu kira-kira apa yang Bapak ketahui ya, Bapak kan ini kan masuk ke dalam Gapoktan Saritani gitu ya Pak. Nah, sudah banyak begitu Pak yang melakukan hal yang sama seperti Pak Warsito di dalam kelompok taninya gitu, atau pada saat pengaplikasian itu apakah didampingi juga oleh penyuluh lapangannya atau mungkin dari petugas pupuknya seperti itu Pak? Kebetulan kita pada saat mau tanam kita juga ke anggota itu kita melakukan riungan, Bu, kumpul gitu. Jadi juga ada pendampingan dari PPL, dari POPT, kapan waktu pemupukan itu kita sudah diskusi, kita udah sepakat gitu, Bu. Jadi kita udah terapkan sama-sama di Gapoktan saya seperti itu. Oke, terima kasih sekali ya Pak Warsito. Baik, kayaknya kalau misalkan ngebahas terkait pemupukan ini kayaknya mungkin waktunya panjang sekali gitu ya, karena pembahasannya lumayan banyak begitu. Nah, coba kalau dari ini kan dari pelaku pengguna pupuknya, pengaplikasian lapangannya sudah ada, dari petani sendiri, dari produsen pupuknya sudah ada, dari si akademisi sudah ada. Kalau dari pihak swasta sendiri, dari sarana generasi digital, itu kira-kira apa nih Pak yang bisa disampaikan kepada petani gitu ya, solusi-solusi pemupukan seperti itu apakah sudah tercantum gitu di dalam aplikasi yang bisa diakses oleh para petaninya Pak, seperti itu Pak Sani, silakan. Ya, makasih. Jadi kalau dari aplikasi kita memang biasanya kita sharing temuan-temuan yang ada, apakah itu dapatnya dari internet atau dari kegiatan-kegiatan kita di lapangan, termasuk yang satu ini. Kita tampilkannya biasanya dalam bentuk artikel atau dalam bentuk video. Jadi pengguna-pengguna bisa langsung melihat bagaimana cara menerapkannya. Bahkan nggak cuma itu, kalau memang masih belum jelas juga, kita sediakan fasilitas untuk berkomentar, untuk melakukan tanya jawab gitu. Jadi sampai benar-benar selesai. Tapi kita pun
bersama dengan apa yang tadi Pak Profesor Firdaus sampaikan, kita juga banyak melakukan kegiatan sinergi dengan pihak-pihak stakeholder yang lain, apakah itu BUMN atau dari pemerintahan langsung, untuk dan komunitas petaninya juga untuk bikin satu kegiatan dari awal sampai akhir yang menggunakan teknologi, sehingga apa yang mau kita capai itu bisa benar-benar terdokumentasi dengan baik, dan pada saat ini mau direplikasi kembali, itu kita bisa coba ulangi dengan apa yang sudah dilakukan bersama di kegiatan sebelumnya gitu. Jadi bahkan yang sudah terjadi saat ini adalah pas kita mau coba replikasi, pengembangan malah lebih besar lagi dari apa yang sebelumnya kita sudah jalankan gitu. Contohnya Pak Warsito ada juga di sini, kita juga ada kegiatan-kegiatan yang bersama-sama Pak Warsito melalui teknologi. Kalau dari visi dari PT Sarana Digital, Sarana Generasi Digital ini, kita mau coba untuk mengakselerasi modernisasi dari pedesaan. Tapi mengakselerasinya ini benar-benar dalam bentuk pengembangan pola pikir petani gitu. Jadi bagaimana teknologi bisa membantu petani dengan cepat, tapi juga dengan cara yang paling simple gitu. Jadi kita coba lakukan semua itu dengan cara yang memang paling bisa dilakukan oleh petani itu sendiri. Jadi itu sejauh ini, termasuk kegiatan yang berhubungan sama pemupukan juga. Gitu. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Asani untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan ya dari masing-masing ahlinya ini sendiri terkait pemupukan ini seperti apa. Dari pihak Pupuk Ujung juga sudah menjelaskan rekomendasinya ya, sampai dengan pengaplikasiannya, sampai dengan adanya aplikasi juga yang disediakan oleh PT Sarana ini, jadi sehingga petani-petani pun bisa melihat informasi-informasi dan bisa bertanya langsung ya di dalam diskusinya seperti itu. Nah, untuk sesi berikutnya ini kami akan membuka kesempatan bertanya kepada para peserta webinar. Untuk bertanya nanti silakan bisa raise hand atau angkat tangan ya di tombol Zoom-nya. Nanti silakan disebutkan nama dan kepada siapa untuk pertanyaannya ditunjukkan. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Ini sepertinya ada juga yang sudah bertanya di room chat ya. Nah, Bapak Ainul Yakin ya. Sebentar. Silakan Pak Ainul Yakin untuk untuk membuka mic-nya Pak untuk bertanya. Halo Pak Ainul Yakin. Halo. Iya Pak, silakan Pak. Oh ya, saya Ainul Yakin, saya petani dari Jember, Jawa Timur. Halo, bisa ya? Pak, silakan. Ya. Oh ya. Pak Ainul. Mau tanya, untuk pemupukan di ke generasi vegetatif sampai ke generatif ya. Kan setiap varietas itu memiliki karakter yang berbeda. Misalnya antara hibrida dan varietas hibrida. Apakah ada cara gabungan? Apakah ada cara yang sama atau caranya berbeda untuk memberikan nutrisi? Misalnya di fase vegetatif misalnya lah, untuk varietas mapan 05 itu secara genetik anakannya banyak, tidak perlu membutuhkan pupuk terlalu banyak pun itu anakannya banyak. Sedangkan yang modelnya kayak Inbida, kayak Impari, atau pasti orang dan lain-lain, itu kita butuh treatment yang khusus agar hasilnya maksimal. Misalnya dalam pembentukan anakan, pengetahuan saya sih kalau pembentukan anakan itu
di awal-awal itu membutuhkan nitrogen dan fosfat. Sedangkan kalau P05 itu fosfat aja, NPK aja, pemupukan 1 kali 2 kali sudah banyak sekali kayak gitu. Kemudian di fase generatif untuk agar anakan produktif. Kalau hibrida sangat mudah. Tapi kalau yang hibrida itu masih butuh proses yang agak ribet untuk memahaminya. Pertanyaan ini saya tanya ke Bapak Warsito. Ke Pak Warsito ya. Ya, silakan Pak Warsito untuk menanggapi Pak. Ya, makasih Pak. Untuk mengenai anakan padi, sebenarnya itu kita tergantung pindah tanamnya Pak. Kalau kita mau pindah tanam dari umur 12 HST, itu anakan akan lebih banyak. Kalau kita pindah tanamnya, rata-rata kan petani usianya sudah 25 hari HSS, bukan HST ya, maaf. Ya. HSS Okay. itu biasanya anakan padinya tidak banyak, Pak. Kalau untuk pemupukan terakhir, pengalaman saya itu pada pemupukan itu pokoknya pada usia 45 HST, semua pupuk itu sudah ada kita aplikasikan, Pak. Kalau kita udah di atas itu juga asupan serapan nutrisinya juga berkurang, Pak. Itu, Pak. Oh, iya Pak. Kemudian gini Pak, secara umum aja. Pupuk yang paling dibutuhkan di fase vegetatif Ya. itu unsur apa, Pak? Kemudian generatif itu apa aja? Kemudian ada hal-hal baru sih seperti kayak asam humat, kemudian misalnya kayak kandungan bahan aktif yang alkalis, Pak. Apakah itu bisa dicampur, Pak, dengan misalnya kalsium, dolomit dicampur dengan NPK? Apakah bisa untuk awal-awal misalnya? Karena di tempat saya itu banyak petani yang mayoritas melakukan hal kayak gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri dari teori yang saya baca, kalau misalnya kayak dolomit itu kan sasarannya kan untuk menaikkan pH. Itu bagusnya di awal-awal. Tapi karena petani itu tidak memahami, ya udah di pemupukan pertama aja ini saya kasih dolomit, urea, MOSCA, SP36, asam humat, dolomit. Kemudian yang kedua NPK plus HCl, itu aja. Gimana Pak untuk hal-hal yang ini? Fase vegetatif itu yang paling dibutuhkan apa? Generatif itu apa? Kayak gitu Pak. Yang sangat dominan. Gimana sih Pak? Ya, sebenarnya kalau mengenai pemupukan tadi sudah disampaikan sama Pak Saiful juga ya. Kita harus tahu dulu mengenai pH tanahnya. Kita uji dulu. Jadi jangan sampai salah pemupukan gitu. Kalau salah pemupukan itu hasilnya juga tidak bisa maksimal. Seperti itu, Pak. Untuk mengenai dolomit ya, kalau pupuk dolomit itu kan mikro, Pak. Unsur mikronya sangat lumayan ya. Itu di awal, Pak, pada saat sebelum pengolahan tanah mau olah tanah itu kita aplikasikan gitu. Sebenarnya mengenai pemupukan itu tergantung dari kita dari hasil uji tanah itu, Pak. Uji pH tanah. Kalau kita mau mendapat hasil panen yang sangat bagus gitu. Jadi jangan sampai salah pemupukan. Kalau petani emang rata-rata pakainya urea, MOSCA, sama TS seperti itu. Padahal kebutuhan tanaman bukan itu gitu kan. Kalau kita tidak tahu dari pH tanahnya yang dibutuhkan tanaman itu apa gitu. Makanya rata-rata kalau petani tidak melakukan itu, hasil panennya juga cuma 4-5 ton dalam menghektar. Kalau yang saya lakukan di sini karena kita urut ya mengenai pemupukan yang benar, itu hasilnya bisa sampai 8 ton, Pak. 8,6 bisa sampai. Yang tadinya yaitu Pak rata-rata 4, 5. Setelah kita perbaiki, kita kasih tahu pelan-pelan, alhamdulillah Pak. Sekarang hasilnya sudah 8,6 Pak. Kemudian lagi ada mitos Pak ya, mitos ini mitos.
Tapi mitos ini kalau dikaji secara ilmiah, apakah benar-benar mitos atau fakta gitu ya gitu Pak. Iya Pak. Tanaman itu butuh interaksi langsung dengan orang secara langsung nggak Pak? Petani kuno zaman dulu. Petani zaman dulu Putus-putus itu kan Pak suaranya Pak. oh iya ya. Apakah enggak secara biologis petani itu ya mindset petani zaman sekarang dengan zaman dulu itu gimana Pak? Perbedaannya apa? Perbedaannya. Karena petani orang kalau istilah tempat saya petani sepuh antara zaman sekarang dengan zaman dahulu itu mindsetnya sama. Tapi ketika ada petani muda yang baru muncul itu biasanya pemikirannya berbeda. Tapi tetap aja hasilnya sama aja gitu. Gimana untuk mindset petani sekarang dengan dulu itu perubahannya letaknya di mana ya? Karena kalau semakin banyak membaca dari literatur internet atau enggak YouTube itu semakin bingung. Saya sendiri semakin bingung. Ini yang mana ini yang benar bingung gitu Pak. Baik, Pak. Baik Pak. Ya emang kalau petani rata-rata ya seperti itu Pak. Kita sebagai pengurus, saya sebagai pengurus, kita mencontohkan dulu Pak di lahan saya. Kebetulan kalau saya seperti itu Pak. Seperti sekarang saya terapkan teknologi jajar legowo. Itu alhamdulillah Pak, di tempat saya, kelompok saya itu sekarang sudah 85% Pak memakai pola itu. Karena dia merasakan. Tadinya waktu saya pertama menerapkan itu diketawain Pak. Sayang Iya, itu tanah itu yang tengah tidak ditanami. Karena dia tidak tahu Pak, kita praktekkan, kita ajak ke lapangan langsung. Pak, yang kosong ini kita sisipkan di sebelah sini. Yang ini kita tambahin lagi. Kalau kita kasih tahu langsung Pak, itu berarti kan rumpun itu bertambah. Itu berarti secara logika hasil panennya akan bertambah Pak. Kita harus mencontohkan dari istilahnya, kalau saya dari lahan saya dulu yang kita contohin ke mereka. Seperti itu Pak. Untuk menjamin tanah itu apa hanya dengan parameter tanah? Pak Ainul, terima kasih Pak. Oh iya. Ya, ini sepertinya sudah cukup ya Pak, 3 pertanyaan. Kita kasih kesempatan kepada yang lain untuk bertanya ya. Terima kasih ya Pak Ainul Yakin dan Pak Warsito. Berikutnya ya mungkin nanti Pak Ainul kalau misalkan ingin bertanya lebih banyak, mungkin nanti bisa bertanya juga di aplikasi. Di situ ada Pak Warsito juga di aplikasi Jaringan Desa, atau mungkin nanti bisa saling share WhatsApp gitu ya Pak ya, nomor ya. Oke, selanjutnya ada Pak Muhammad Subhi ya. Bapak Muhammad Subhi, silakan Pak untuk bisa membuka ini mic-nya dan ingin bertanya kepada siapa Pak? Halo, Pak Muhammad Subhi. Oh, pas ini sepertinya terputus jaringannya ya. Ada Pak Didi, Pak Didi Sofyan, mungkin Pak silakan bisa bertanya ya, dan kepada siapa Pak? Halo. Ya, Pak Didi sudah dibuka mic-nya ya. Silakan Pak, ingin bertanya kepada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi. Dari mana ini Pak? Dari mana Pak Didi? Dari petani milenial asal Subang, Jawa Barat, Bu. Oke, selamat Pak bergabung di webinar. Silakan Pak, ingin bertanya ke siapa? Oke, saya mau bertanya kepada Prof. Dr. Muhammad Firdaus. Ya, dan Saiful ya, dari PT Kuja. Terkait dengan pengimbangan antara pupuk kimia dengan pupuk POC, Pak. Ini untuk waktunya seperti apa kan, karena kalau kita bergantung kepada pupuk kimia itu kan sangat mahal ya sekarang ya, walaupun ada subsidi ya mungkin terbatas, dan kita kesulitannya di tingkat grassroots itu para petani milenial khususnya kelangkaan pupuk kadang sering terjadi, terus juga untuk kedatangan distribusi pupuk itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ketika kita sudah tanam seperti pengalaman dari Pak Warsito misalkan, pupuk itu sering terlambat, justru kita kedatangan pupuk itu setelah sebulan Pak, untuk
di kiosnya. Nah, ini caranya ya kita pengen mengkombinasikan gitu antara pupuk kimia dengan pupuk POC itu antar waktunya seperti apa dalam interval penyemprotannya dari mulai pengaplikasian pupuk sama penyemprotan kepada Prof sama Pak Epul. Terus yang kedua terkait dengan aplikasi Jade kepada Pasoni ini sangat luar biasa ya, inovatif banget. Memang kita butuhnya untuk para petani milenial kadang kalau nggak di marketplace seperti Shopee gitu kan atau yang lain itu agak sulit. Paling juga kita pakainya Facebook gitu kalau pemasaran untuk khususnya yang organik lah karena yang harga tinggi bagi kita yang organik itu lumayan gitu. Itu saja untuk Pak Warsito. Makasih tadi pengalamannya. Insya Allah lah untuk jerami nanti ada simbiosis mutualisme dengan para petani ternak di sini ya. Ada inovatif juga lah insya Allah. Itu aja mungkin Bu dari pertanyaan saya untuk pengaplikasian aplikasi dari pupuk kimia dengan POC aja sih. Itu aja. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak. Silakan untuk menanggapi Profesor Firdaus dulu mungkin. Kemudian ke Pak Saiful dan terakhir ke Pak Sani ya. Ya, saya singkat saja ya. Jadi sebetulnya gini ya, pupuk itu sangat tergantung pada tadi kalau Pak Saiful bilang itu spesifik lokasi itu maksudnya adalah sebetulnya kan itu kan kita memberikan makanan gitu ya. Jadi sangat tergantung pada kondisi existing atau kondisinya dia sendiri gitu. Nah, terkait dengan tadi POC ya, pupuk organik cair ataupun juga dengan pupuk kimia, sebetulnya gini, ada satu teknologi yang di negara kita itu ya Mbak Rani ya Mas Sani nanti ini dijadiin nanti someday gitu ya, nggak bisa saat ini. Kita belum menerapkan begitu banyak, bahkan mungkin nggak nyampe 1%. Namanya apa? Namanya fertigasi. Fertigasi itu gabungan fertilizing dan irrigation. Nah, kenapa di Israel? Tentu Israel nggak nanam padi ya, fertigasinya untuk hortikultura ya. Kenapa sih hortikultura di Israel itu bagus banget, padahal lahannya tandus? Karena mereka itu menggunakan teknologi fertigasi. Nah, di Indonesia teknologi fertigasi ini mungkin IPB sendiri setahu saya, karena saya juga tahun depan tuh dapat tugas khusus, sudah masuk ke level analisis ekonominya. Kami juga baru mematangkan, karena kalau IPB itu Prof. Ana Susilah lah ya, misalnya yang dulu paling lama di Florida, di Amerika belajar fertigasi itu, saya bilang ayo dong Mas, tahun ini deh, aduh Prof aku belum berani gitu ya. Jadi Mas tadi Didi ya, idealnya Mas, someday ya, nanti ini tantangan buat Pak Saiful, nggak apa-apa ya, karena pupuk hujang juga mengembangkan itu ya, pasti ada produk POC-nya ya kan, nggak semuanya itu dalam bentuk padatan seperti Esko, Nitroku, Jeranti gitu ya, pasti juga ada yang pupuk organik cair, saya yakin lah ya, karena mereka juga pasti sudah memikirkan itu. Someday Mas ya, kalau bisa kita itu nanti ya lebih banyak POC-nya gitu, tapi itu dengan teknologi yang digabungkan dengan irigasi. Saya ngasih contoh gini, selalu nih ya, kalau saya bicara fertigasi ya, saya kan sebenarnya orang ekonomi ya, tapi kan saya berteman dengan teman-teman, karena dulu saya sekretaris pusat kajian buah tropika, jadi saya belajar banyak lah dengan teman-teman agronomi seperti ya. Jadi kalau kita sakit, dikasih dokter, ya obat, itu bisa nggak makannya gabung aja deh sekali di siang hari, 3 tablet gitu loh, nggak usah pagi, siang, malam. Kan nggak bisa. Ada kemampuan yang terbatas dari tubuh kita untuk menyerap itu. Nah, sama tanaman juga ya, dikocor gitu ya, seopior-opior gitu ya, ya nggak bisa langsung diserap. Kalau pupuk ini, tolong nanti dikoreksi Mas Saiful ya, ini logika aja nih Mas Didi ya. Kalau padatan dia kan slow respon, pelan-pelan gitu, ya kan? Apalagi pakai POC terus hujan habis deh gitu ya. Belum sempat itu keserap. Jadi idealnya kalau saya ya Pak Saiful ya, kenapa kemudian ada fertigasi, ada otomatisasi pakai mesin, lalu kemudian drip irrigation ya, lalu kemudian nanti itu penyiraman air itu udah sekalian sama pupuknya, sama makanannya, dan itu kita sebut fertigasi. Nah, ini kita mau mengembangkan nih bulan depan, 2 minggu lagi lah ya, mudah-mudahan Mbak Rani ya, dengan pemuda di SIKA,
Sika itu kabupaten di NTT. Kebetulan Bang Yance itu nanti kalau Google nih ya, milenial nih ya, Mas Didi, silakan Google, nanti ada Yance, petani pemuda yang belajar ke Israel. Nah, jadi dia belajar khusus itu tentang drip irrigation. Ini kita mau terapkan nih di Sika nanti ya. Oke, Bang Yance nih dan kawan-kawan. Tapi perlu dibantu. Mereka nggak punya dana untuk mengimplementasikan itu. Halo. Maka pemerintah, BUMN, kalau kalau ditanya gitu, ke depan itu kita justru pengen ke sana. Nah, mungkin nanti Pak Saiful bisa memberikan yang lebih teknis. Kalau untuk produk, mungkin pengalaman Pupuk Kujang sendiri, POC-nya itu pemberiannya seperti apa. Tapi logikanya yang ingin kita kembangkan itu, dan saya berharap sekali, terutama IPB lah ini ya, tahun depan. Jadi kalau teman-teman agronomi sawit itu perlu 3 tahun dulu untuk yakin. Benar nggak sih ini yang ditanam-tanam kita nggak bisa sembarangan. Nah, saya tuh baru tahun depan nih kita dapat dana namanya prioritas riset nasional. Salah satunya memang, ini LPDP ya, ini LPDP ya. Nggak apa-apa saya sebut ya, nggak apa-apa lah, karena itu memang kegiatan yang bagus gitu ya. Jadi tahun depan ini kita baru masuk ke analisis ekonomi. Kalau fertigasi itu di rumah kaca, di perusahaan-perusahaan multinasional itu udah biasa banget ya. Tapi kalau di hamparan oleh petani, ya tadi Pak Ainul Yakin, Pak Didi Sopyan mungkin di Jember, di Subang, itu jarang sekali lah. Saya bukan mengatakan tidak ada, tetapi masih minim sekali. Nah, satu lagi saya boleh nambah sedikit aja, Mbak Rani, tadi Pak Warsito kayaknya ada yang agak sedikit Pak Warsito, dolomit itu masuknya bukan mikro tapi makro, tapi memang makronya sekunder. Tadi ada yang nanya dolomit ya. Ya kan, betul ya? Iya, betul. Saya agak sensitif. Makro ya. Saya masih tahu gitu ya, makro itu NPK, kemudian ada kalsium, ada magnesium, gitu kan, ada belerang. 6 itu makro namanya. Tapi memang makronya kalau dolomit itu makro yang sekunder, makanya mungkin Pak Warsito ingatnya mikro. Nah, kalau mikro itu zat besi, ya kan, boron, gitu-gitu ya, mangan, gitu ya. Tadi Pak Ainul Yakin kan nanya tuh, memberikan dolomit. Betul Pak, dolomit itu tadi Pak Warsito betul sekali rekomendasinya. Harusnya kita udah punya kit sih ya, Kementerian Pertanian sudah punya, mungkin Pupuk Kujang juga udah punya ya programnya Mbak Rani, namanya kit untuk mengukur pH tanah, ya kan. Nah, cuma petani kita itu pH-nya udah 6,5, tetap aja dikasih dolomit gitu ya. Jadi karena dia nggak yakin gitu ya, padahal udah nggak usah lagi gitu loh, karena kan tanahnya udah pas gitu loh pH-nya, tapi ya gitulah petani ya. Jadi kalau dolomit itu mungkin lebih tepatnya makrosekunder ya, bukan mikro. Itu aja Mbak Rani, makasih. Ya, terima kasih Prof. Pak Saiful ada mau menambahkan mungkin? Baik, Bu Rani, terima kasih Pak Muhammad atas pertanyaannya dan tadi sudah ditanggapi Pak Prof. Firdaus. Jadi kami menambahkan saja. Jadi memang kita juga sudah melakukan pengujian ya, kombinasi pupuk organik cair dengan pupuk anorganik ya. Emang ini kedepannya itu tantangannya bagaimana kita melakukan efisiensi pemupukan ya. Efisiensi pemupukan bagaimana kita bisa menghemat penggunaan pupuk anorganik. Nah, ini kita sudah melakukan bahwa penggunaan pupuk organik cair itu sangat bagus sekali. Karena memang yang pertama di sini pupuk organik cair memiliki C organik yang cukup tinggi ya sini. C organik ini yang salah satu poin penting. Ini sebagai pengikat ya, daya sangga. Daya sangga apa? Unsur hara yang sifatnya tadi kalau pupuk seperti urea, kemudian KCl memiliki muatan yang positif. Kalau organik itu muatan negatif, sehingga sebagai penyangga kalau C organiknya itu ditambahkan terus-menerus dengan POC, maka daya sanggahnya cukup kuat di tanah tadi, sehingga daya simpan unsur haranya cukup bagus. Nah, kita sudah melakukan sebuah pengujian bahwa pemberian POC aplikasinya itu dengan dosis 15 liter per hektar. Kemudian aplikasinya itu pada saat olah lahan, itu kita aplikasikan. Kemudian 2 hari setelah tanam, itu kita aplikasikan. Kemudian jarak 1 minggu, selama 7 kali. Jadi sampai kurang lebih 44 hari setelah tanam, itu selesai memberikan pupuk organik cair. Ternyata dengan kombinasi pupuk anorganik 50 hingga 75% aplikasinya ini memberikan pengaruh hampir sama dengan pemberian pupuk anorganik yang full ya, gitu ya.
artinya dengan kombinasi organik dan anorganik ini sangat kedepannya memang pemupukan yang berimbang. Tadi saya bilang di sini kan webinar pupuk yang tepat dan berimbang itu adalah tidak hanya kita memberikan pupuk anorganik saja, tapi harus diimbangi dengan pemberian pupuk organik, baik itu organik bentuk padatan maupun organik bentuk cair. Ini sudah bagus Pak Muhammad terkait dengan aplikasi pupuk organik cair ya. Yang saya tekankan di sini kepada audiens webinar, yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan pupuk organik aja di sini. Karena organik itu penting sekali, karena dia sebagai penyangga unsur hara. Kalau organiknya kurang di tanah, misalnya organiknya rata-rata kalau saya lihat, organik tanah ini setelah analisa di berbagai tempat, itu di range antara 1 hingga 2%. Artinya kecil sekali. Jadi kalau itu pemberian pupuk anorganik terus-menerus, maka ya akan terjadi degradasi tanah. Akhirnya tanah itu menjadi tidak subur. Nah, ini ke depannya pertanian yang berkelanjutan itu tidak akan bisa survive. Dan hasilnya ya mungkin bisa turun itu. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan terkait pemberian pupuk jerami, kemudian pupuk kandang, itu bisa dikembalikan lagi. Itu sangat bagus sekali untuk ke depannya pertanian yang berkelanjutan terkait dengan peningkatan produktivitas. Itu Mbak Rani, mungkin saya sedikit tambahkan. Dan tadi ada pertanyaan dari Pak Ainul ya, tadi ke Pak Warsito, terkait dengan benar tadi Pak Prof. Firdaus, dolomit, asam humat, kemudian ada zeolit, itu kan sangat penting sekali. Ini untuk perbaikan tanah ya, pembenahan tanah. Artinya ini harus mungkin digalakkan kembali, tanah itu harus diberikan pembenahan tanah, karena itu perbaikan secara fisik ya. Perbaikan secara fisik itu penting sekali untuk perbaikan dari segi pH-nya, kemudian aerasinya, udaranya, kemudian mikroorganisme di dalam tanah itu bisa berkembang. Kalau udah berkembang nanti ke depannya pemberian pupuk anorganik itu semakin sedikit gitu ya. Jadi tidak lagi terpaku pada pupuk anorganik gitu. Kenapa sekarang ini petani itu masih berpikir instan ya. Jadi terpacu untuk hasil yang besar tapi tidak memperhatikan kelangsungan tanah ke depan. Artinya selalu memberikan pupuk kimia yang terus-menerus, akhirnya tanahnya jadi rusak, akhirnya perbaikan cukup lama. Dan saya sudah melakukan sebuah penelitian selama kurang lebih 2-3 musim, itu baru pulih kondisi tanah. Dan itu selama 3 musim kita terus-menerus memberikan pupuk organik, itu baru pulih. Jadi kalau hanya 1 musim tanam padi, itu belum pulih, masih kita harus memberikan pupuk organik cukup tinggi. Kemudian kaitannya dengan pH tanah ya tadi ya sama Pak Eno, kita sebenarnya tidak harus memberikan pupuk dolomit Pak ya. Jadi kaitannya pH tanah yang masam itu kita simpel saja. Jadi kita hanya melakukan perbaikan drainase. Jadi sirkulasi air itu semakin lancar, maka pH tanah itu akan tercuci, Fe-nya besinya akan tercuci sehingga itu bisa meningkatkan pH menjadi naik. Jadi agak netral, itu sangat simpel sekali, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya cukup besar untuk menaikkan pH tanah. Mungkin itu Mbak Rani yang dapat kami sampaikan. Ya, terima kasih Pak. Satu pertanyaan terakhir nih Pak, dari Pak Muhammad Lisin ya, ada yang bertanya. Silakan Pak Muhammad Lisin. Perkenalkan diri, dari mana Pak? Oh, ini keluar lagi sepertinya ya. Lanjutkan ke Pak Muhammad Subhi, ini ada, oh sudah. Ke Pak Adif Lutfi, Pak. Adif Lutfi, Pak. Silakan, Pak. Ya. Pak Adif. Halo. Masih di mute itu. Masih di mute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Pak Adif dari mana, Pak? Oke, saya dari petani di Pasuruan, Jawa Timur. Oh ya, silakan Pak Adif ingin bertanya. Saya tanya ke Pak Warsito. Oke. Untuk sekarang kan Pak Warsito ini banyak varietas baru seperti M70, SR yang itu umur genja, umur 75 sampai 85 panen gitu loh Pak. Terus mengenai pemupukan,
baiknya pemupukan itu di umur berapa dan berapa kali pemupukan untuk umur-umur genjah seperti itu. Terus untuk memaksimalkan produksi kira-kira yang dilakukan apa dan kenapa ketahanan terhadap penyakit itu lebih rentan, Pak? Tidak seperti umur-umur yang lama seperti Mekongga, varietas Mekongga atau Impari 8 yang lebih tahan penyakit. Kira-kira itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik Pak, kebetulan untuk yang genjah M70D itu juga saya baru pertama kali tanam Pak. Iya, iya. Baru pertama kali tanam, sekarang baru usia 28 hari Pak. Tapi juga, ini sekedar sharing aja Pak, saya juga baru pertama kali tanam yang genjah itu, super genjah, kata orang super genjah Pak. Itu juga saya perlakukan seperti varietas yang lain, Pak. Tapi pertumbuhannya juga bagus. Yang penting pindah tanamnya, Pak. Pindah tanamnya kalau saya tuh 12 sampai 14 HST, Pak. Itu pertumbuhannya akan bagus. Pemupukannya aplikasinya sama seperti Impari 32 masih sama, Pak. Yang penting di bawah 45 hari kita sudah aplikasikan semua. Jangan lewat dari itu, Pak. Oh gitu, ya. Ini kan saya juga nanam M70D, tanamnya juga Jajar Legowo. Ya. Kemarin pindah tanam itu umur 15 hari, Mbak, umur 15 hari. Saya perlakukan seperti saya menanam biasanya. Tapi anakan itu lebih cenderung sedikit. Apa memang benar seperti itu, Pak Warsito? Saya kemarin Pak usia 28 hari itu saya hitung sudah ada 31 Pak. Iya. 31, cuman saya pindah tanamnya itu usia 12 HSS Pak. Oh, 12 HSS. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk semua bapak-bapak yang sudah bertanya. Nanti silakan nanti menghubungi admin kami ya, Pak ya. Nanti bisa lihat. Nanti kita ada sedikit reward nanti akan diberikan kepada yang sudah bertanya tadi. Nanti silakan hubungin ke nomor telepon customer service kami ya. Untuk menginformasikan nomor teleponnya masing-masing. Ya, kemudian selanjutnya kita ada kuis nih untuk bapak-bapak sekalian. Jadi dari panelis-panelis kita nanti ada membuatkan beberapa pertanyaan. Silakan nanti dari bapak-bapak semuanya akan menjawab. Nanti yang menjawab nanti silakan raise hand lagi ya. Nanti kita ada kuis. Ada 4 kuis nanti masing-masing kita akan berikan hadiah sekitar Rp150.000 buat yang menjawab. Jadi silakan kita mulai dulu dari Pak Saiful, Pak. Silakan Pak, mau bertanya apa nih Pak ke peserta? Baik, terima kasih Mbak Rani. Mungkin kaitannya dengan tema ini, mungkin ada yang bisa menjawab apa arti pupuk gitu Pak ya. Monggo, silakan. Ayo ya, silakan. Ayo, yang pertama kali mengacungkan tangan tadi siapa ini? Alfi Hasani Alawiyah. Ya, silakan Pak Alfi. Ya, Pak Alfi. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Oh, Ibu ya, Ibu Alfi. Ya, silakan Bu. Dari mana, Bu? Dari Garut. Oh iya, silakan Bu Alfi. Jawabannya apa? Apa tadi bisa diulangi lagi nggak? Ya, nggak boleh. Nggak boleh itu. Aduh, pertanyaannya apa tadi, Pak? Ya udah saya jawab dulu. Diulang apa tidak nih? Iya, sudah saya jawab. Silakan Pak, diulang coba diulang. Oke, saya ulang ya. Apa pengertian dari pupuk itu sendiri? Pupuk itu material. Kalau kata saya mah kayak makanan gitu buat tanaman gitu. Jadi
pupuk itu jadi sebuah material untuk mencukupi kebutuhan hara yang ada pada tanaman sehingga mampu memproduksi dengan baik. Bagaimana itu Pak Saiful? Masih sudah tepat atau masih kurang tepat? Ya kita tepatkan saja lah. Penyuluh Oke, atau kalau petani gitu. nih Mbak Rani? Iya nih penyuluh atau petani ya Bu Alfi ya? Bahkan Bu. Anggota saya itu Bu Rani. Oh, anggotanya Pak Warsito toh. Oke, kalau gitu. Ya Bu Alfi, selamat ya sudah mendapatkan Rp150.000. Mohon menghubungi admin kami ya. Nomor teleponnya mungkin tadi yang bertanya juga boleh dicatat. Nomor telepon admin kami di 0812 1376 4637 ya. Oke. Namun nanti admin kami pun akan menghubungi Bapak dan Ibu sekalian nanti lewat kolom Zoom chat-nya. Ya, selanjutnya ke Profesor Firdaus. Silakan, Prof. Oh ya, saya sebelum nanya tadi saya sedikit aja Mbak Rani, nanti 2 bulan lagi tanggal 7 Oktober Ibu Rita akan mengadakan FGD, judulnya itu pemenuhan hara-hara tanaman alternatif. Tadi Mas Ainul Yakin dan kawan-kawan nanti silakan ikuti ya, karena ada Prof. Andreas Santosa, ada Prof. Aris gitu ya, itu ahli-ahli biofertilizer pupuk hayati. Baik, pertanyaan dari saya, tadi saya menyampaikan pengembalian jerami. Nah, itu kira-kira target utamanya adalah untuk memenuhi unsur makro yang mana? Ini udah dikasih di kata kuncinya, ada makronya. Jadi unsur hara atau unsur hara makro yang mana? Ya, dari kalau makro itu kan ada 6 tuh ya, 3 primer, 3 sekunder. Nah, pengembalian jerami tadi saya sudah sampaikan, kira-kira targetnya untuk memenuhi yang mana? Kekurangan yang mana? Silakan. Ya, Pak Asep Irwan Hidayat, Pak, silakan Pak. Halo Pak Asep, silakan. Dari mana nih Pak Asep? Dan profesinya apa? Halo Pak Asep. Pak Asep. Masih ke-mute sepertinya. Nah, ya sudah kebuka. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Asep. Ya, dari Karawang Bu, petani dari Kabupaten Karawang. Iya, oke. Jawabannya silakan adalah Pak jawabannya. Unsur hara kalium untuk meningkatkan kalium pada unsur tanah, pada tanah. Iya, silakan itu Prof kembali. Prof, sudah tepat belum Prof? 100. 100. Oh, alhamdulillah ya. Langsung sebetulnya ya. saya ada pertanyaan Pak Profesor sama Bapak tadi cuma kehabisan. Kamu lagi nanti aja. Waktunya ya. Waktunya soalnya ya. Iya. Terima kasih ya Pak Pak. Profesor. Ya, nanti silakan nanti admin kami hubungi Bapak ya di kolom chat ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Warsito, Pak. Silakan Pak Warsito. Ya, makasih Bu Rani. Ini kan yang sudah setiap detik digunakan oleh petani. Saya cuma mau nanya, untuk urea itu mengandung unsur hara N-nya berapa persen? Ya, ke Pak Agus Thohir. Silakan Pak Agus Thohir. Pak Agus Thohir. Halo, Pak Agus Thohir. Pak Agus Thohir. Silakan Pak, ini masih di mute sepertinya. Halo Pak Agus, mohon dibuka mute-nya, Ibu admin. Sudah, ya Pak Agus silakan ya Pak. Terima kasih. Kandungan urea untuk sebentar Pak, dari mana dulu ini Pak, dan profesinya apa nih? Dari Purwodadi Grobogan, kebetulan profesinya bekerja sebagai pendidik guru dan sekarang belajar untuk bertani, masih skala rumahan pekarangan dan mencoba memanfaatkan limbah organik yang di sekitar rumah. Kayak gitu.
Baik, silakan Pak untuk pertanyaannya bisa dijawab. Untuk kadar nitrogennya yang saya tahu kebetulan pernah beli kemarin itu minimal 46% dari yang tertera di label kemasan urea. Kebetulan belinya yang subsidi karena juga bekerja sama dengan kelompok tani di sini. Begitu, Pak. Bagaimana Pak Warsito? Ya, betul. 100 nih ya. Oke, kalau gitu. Alhamdulillah ya. Nanti akan dihubungi ya Pak ya, oleh admin kami ya Pak ya. Selamat ya. Dan satu lagi pertanyaan terakhir nih, kuis terakhir dari Pak Sani. Silakan Pak. Ya, jadi pertanyaannya ini webinar ini akan kita rekam dan akan kita tampilkan ke dalam aplikasi JADE, Jaringan Desa. Kira-kira akan ditampilkannya di fitur apa? Silakan dijawab. Siapa nih? Kang Nepi nih, Kang Nepi. Silakan Kang Nepi. Ya, mau dibuka Kang Nepi untuk mute-nya? Untuk mic-nya? Kalau Ibu admin boleh dibuka. Nah, ya. Ya. Halo, Bu. Iya, silakan dari mana dan profesinya? Dari Garut, Bu, profesi petani. Saya kenal sini kayaknya sih, Kang Nepi. Ya, silakan Kang, bisa dijawab pertanyaannya. Di fitur media, Bu. Maaf, Bu, buletin. Gimana Pak Sani? Maaf, Anda kurang beruntung. Oke, kita ganti ke yang lain ya. Ada lagi kah yang mau menjawab selain Pak Esa? Oke, siapa lagi nih ya? Atau oke deh kalau gitu, Pak Esa, silakan Pak Esa. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Rani sudah tahu juga siapa saya. Dan saya tugas di Lombok. Fiturnya e-learning, Pak. Oh ya. Nah, bagaimana itu Pak Sani? 150. Oke, sudah semua berarti ya, ini pertanyaannya sudah kejawab semua. Jadi nanti untuk Bapak dan Ibu peserta nanti akan dihubungi oleh admin kami di room chat-nya. Selamat, ini kita sudah hampir di penghujung acara dari webinar yang kita bahas tadi. Saya coba menyimpulkan ya, jadi rekomendasi pemupukan itu sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu kesuburan ya, pemupukan dan kesehatan tanah. Tadi seperti yang dijelaskan sama Pak Saiful dan Profesor Firdaus juga. Kemudian kesimpulan berikutnya, menentukan rekomendasi pemupukan perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan tanah yang dapat ditentukan berdasarkan fase pertumbuhan tanaman, uji biologis, uji kimia, dan melihat gejala visual pada tanaman. Kira-kira seperti itu untuk kesimpulannya, dan Bapak dan Ibu sekalian, untuk hasil untuk kegiatan webinar hari ini kita membuat semacam digital book yang nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkannya setelah acara webinar ini selesai. Maka dari itu, kolom absensi, link absensi yang sudah disampaikan oleh admin kami di room chat mohon diisi, karena nanti untuk pengiriman digital book, pengiriman e-sertifikat itu nanti melalui email yang Bapak dan Ibu sudah catat di halaman absensi atau daftar hadir tersebut. Ya, jadi jangan lupa sebelum webinar ini selesai, silakan lagi mengisi untuk link absensinya ya, karena ini sangat penting nanti untuk pemberian digital book dan e-sertifikat. Ya. Sepertinya ini sudah hampir selesai untuk acara kami. Kedepannya nanti dari Sarana Generasi Digital akan mengadakan kembali untuk webinar series 2 selanjutnya.
yang kemungkinan nanti kita akan mengangkat tema seputar cabai gitu ya. Jadi mohon nanti bisa mengikuti kembali untuk webinar-webinar kami untuk selanjutnya. Serta untuk acara ini nanti kalau sudah selesai kita akan publish di dalam aplikasi jaringan desa. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin mengulang kembali atau mendengarkan kembali webinarnya, silakan nanti bisa mengakses di jaringan desa aplikasi. Ya, jadi yang belum download aplikasi silakan juga download ya Bapak dan Ibu. Nanti bisa ketemu Pak Warsito di situ, ada saya juga di situ, ada expert lain di situ. Nanti ada dari teman-teman penyuluh pertanian juga yang tergabung dalam aplikasi. Silakan bisa mendownload jaringan desa di Play Store ya untuk kata kuncinya. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali untuk narasumber kami, Profesor Firdaus, Pak Saiful, Pak Sani, dan Pak Warsito untuk sediaannya sudah mengisi acara webinar ini. Jangan bosan-bosan nanti ke depannya kalau kami undang lagi ya Pak ya, seperti itu. Ya, akhir kata kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya juga kepada para peserta webinar. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selalu sehat semuanya. Terima kasih, Prof. Ya, mari.